Omongan jujur pelatih Brunei malah jadi kenyataan. Dari awal akui timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong itu bercita-cita timnas Indonesia bisa berbicara lebih tinggi di tingkat Asia. Shin Tae-yong mulai pelatihan pemain dari sektor ini. Simak selengkapnya di sini dan dukung terus timnas Indonesia. Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera pernah berbicara jujur soal pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Omongan jujur pelatih Brunei tersebut disampaikan jelang pertandingan timnas Indonesia versus Brunei pada Piala AFF 2022. Jelang pertandingan, pelatih Brunei berbicara jujur soal skuad timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Namun siapa sangka, apa yang dikatakan pelatih Brunei itu malah jadi kenyataan dan terbukti di lapangan hijau, seperti flashback ke momen AFF 2022. Kini timnas Indonesia akan berhadapan lagi dengan Brunei yang juga masih dipimpin oleh Mario Rivera pada Kamis 12 Oktober 2023. Bedanya, kali ini timnas Indonesia dan Brunei akan bertanding memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Pertandingan timnas Indonesia versus Brunei ini merupakan ronde pertama menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika berhasil menang, timnas Indonesia berhak maju ke ronde kedua untuk bersaing di grup F melawan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Kemudian jika menempati posisi teratas grup F, maka timnas Indonesia lanjut ke ronde ketiga menuju Piala Dunia 2026. Melihat catatan pertandingan, tentu timnas Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan Brunei. Namun tetap, Shin Tae-yong tidak boleh menganggap remeh lawan karena bisa jadi Brunei punya kejutan untuk timnas Indonesia. Jelang pertandingan AFF 2022, pelatih Brunei pernah jujur soal timnas Indonesia dengan menyebut bahwa tidak ada pemain asuhan Shin Tae-yong yang spesial. Tidak ada pemain timnas Indonesia yang spesial, ungkap pelatih Brunei. Namun maksud dari pelatih Brunei ini bukan dalam hal negatif. Menurutnya, pemain timnas Indonesia tidak ada yang spesial karena semuanya sama-sama punya kualitas yang bagus. Apalagi ketika pelatih Brunei melihat kualitas permainan timnas Indonesia saat melawan Kamboja di pertandingan sebelumnya. Saya pikir semua pemain timnas Indonesia yang bermain di line up kemarin melawan Kamboja, pemain pengganti bahkan pemain yang tidak bermain memiliki level yang sangat bagus, kata pelatih Brunei. Mereka memiliki skuad yang sangat bagus dan bahkan mereka memiliki lebih banyak pemain bagus yang tidak termasuk ke dalam daftar 23 yang memiliki level permainan yang sangat bagus selanjutnya. Oleh karenanya, pelatih Brunei memilih untuk tidak memprioritaskan salah satu pemain karena semua pemain timnas Indonesia cukup berbahaya. Kami tidak bisa fokus hanya pada satu pemain. Kami harus bermain sebagai tim dan bertahan sebagai tim dan kami tidak memfokuskan hanya satu pemain, ujar Mario Rivera. Uniknya, omongan jujur pelatih Brunei malah jadi kenyataan karena kala itu timnas Indonesia berhasil menggilas Brunei dengan skor telak 7-0. Akankah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mengulang kesuksesannya melawan Brunei? Kita beralih ke berita bola selanjutnya. Laga demi laga berdatangan. Kalau pemain setia pada dasar satu ini, seterusnya pasti bisa berkembang lebih besar. Seperti ujar-ujar Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir, menciptakan timnas Indonesia dan bangsa pecinta sepak bola adalah sebuah proses. Tidak bisa langsung jadi karena secara instan. Senada dengan pandangan Shin Tae-yong, pelatih kepala PSSI, ia bercita-cita ingin mengangkat timnas Indonesia bukan hanya timnas Indonesia senior, namun juga timnas Indonesia U23. Tujuannya agar berbicara lebih tinggi, tidak hanya level Southeast Asia, tetapi juga Asia. Itu sebabnya bulan-bulan ini harapannya sampai paruh tahun depan, timnas negara kita bisa terus main atau berbicara di level lebih tinggi. Coach Shin akan membawa timnas Indonesia ke Qatar tahun depan. Saat ini yang ia inginkan adalah negara kita membawa masuk fase kedua, yaitu masuk grup F di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah lolos preliminary dan Brunei Darussalam.
Itu sebabnya Sintayong memimpin langsung Training Center atau TC pada Senin 9 Oktober 2023 di lapangan A Gelora Bung Karno atau GBK, dan seluruh pemain yang berada dalam daftar 26 nama Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam seluruhnya hadir. Mulai mereka yang berlaga di lingkup nasional hingga para pemain abroad yang berjumlah 8 orang, yaitu Shandy Walsh, Rafael Struijk, Elkan Bagot, Sean Patinama, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, Pratama Arhan, serta Asnawi Mangku Alam. Wajahnya gembira, sumringah, akan tetapi konsen dengan disiplin. Pemain harus berkumpul semua, karena dalam TC inilah ia memberikan arahan-arahan. Ia sedikit marah soal disiplin, mau semua tepat waktu pada jam yang ditentukan. Demikian komentar Roni Pangemanan, pengasuh Rubik Bung Ropan di kanal YouTube. Sebagaimana dikutip metrosuara.com, ia adalah komentator dan analis senior sepak bola dari Indonesia. Disiplin menyangkut mental, Coach Shin mengusahakan para pemain tetap patuh dengan apa yang diinginkan. Ada baiknya sehingga terarah, begitu juga dengan kehadiran pemain saat memulai TC lanjutnya. Menurut Bung Ropan, soal kehadiran pemain ini penting, karena Sintayong alias STY memberikan kisi-kisinya secara lebih jelas kepada seluruh pemain dalam TC. Dan untuk preliminary kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam, waktunya adalah latihan perdana Senin 9 Oktober 2023. Ke-26 pemain yang dipanggil sudah ada di lapangan. Para pemain ini enjoy. Coach Shin paham mereka kecapean, yang datang dari luar negeri baru saja turun dari penerbangan. Sedangkan para pemain Liga Nasional baru menyelesaikan semua laga di Liga 1 BRI pada Minggu 8 Oktober 2023. Ia mengerti, namun disiplin waktu harus diikuti. Sudah diwanti-wanti dan semua pemain bisa menerima karena ia pelatih kepala. Ia punya tanggung jawab, tandas Bung Ropan. Dari pembentukan mental pemain inilah seorang Coach Sintayong yakin para pemain akan disiplin dan berlanjut saat berada di lapangan hijau. Setelah melawan Brunei Darussalam, terjadilah pertarungan sesungguhnya untuk bisa membidik 8 tiket Asia, yaitu Indonesia berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Semua harus ditopang para pemain lanjutnya. Jadwal Timnas Indonesia sangat padat, ada Piala Asia 2026 tim senior dan Piala Asia U23. Jadi bukan hanya laga lawan Brunei kemudian November selesai, namun akan ada sampai tahun depan di mana Indonesia akan bertandang ke Irak sampai Filipina untuk putaran grup F Piala Dunia 2026 sampai Juni 2024. Ia tak ingin banyak gol lahir tanpa meremehkan Timnas Brunei Darussalam. Pesta gol mencari modal kuat hingga berangkat ke Brunei sudah bisa tenang. Apalagi lini kita sudah merata, tutup Roni Pangemanan.